Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman, kali ini kami akan mengupas tarekat. Apa itu tarekat? Tarekat adalah suatu metode dalam berguru rohani. Jadi setelah kita melakukan syariat dengan benar dan bersungguh-sungguh, selanjutnya tidak hanya jasmani aja yang melakukan amalan-amalan jasmani, tapi rohani. Kita carikan metode untuk mensucikan rohani. Wa alawis takomi ala torikoti wa askainahu man kodako. Siapa berjalan dengan metode yang benar, maka akan hujan lebat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, banyak tarekat di saat ini. Bertarekatlah kepada mursyid yang walia mursyida, kutub dari sekalian kutub. Kami akan mengupas tarekat Naksabandiyah sampai Naksabandi yang terakhir ini di zaman ini. Pertama-tama, tarekat Naksabandiyah itu berpangkal pada Abu Bakar As-Siddiq, maka dinamakan tarekat Siddiqiyah, di mana tarekat Siddiqiyah ini menggunakan konsep-konsep sufi, juhud Allah para sahabat. Sederhana sekali, tidak mengurus urusan dunia ini. Mereka miskin, juga miskin hatinya. Ada yang kaya, tapi miskin hatinya. Dia bilang hancur, hancurlah. Itulah para sahabat Nabi. Sampai pada silsilah kelima, dinamakan tarekat ini Taufiriyah, kawajakanlah. Yang menjadi mursyid di situ, mursyid kutub dari sekalian mursyid, itu Abi Yazid Al-Bustami. Lakunya guru, mursyid, mentarbiyah murid dengan konsep-konsep wahdatul wujud yang dibawa oleh Abi Yazid Al-Bustami. Sampai ke silsilah 15 baru dinamakan Naksabandi, karena yang menjadi mursyid Bahauddin Naksabandi. Lakunya di tarekat ini dalam berguru rohani dengan wirid kalbu. Wirid kalbu. Nah, berganti nama lagi di silsilah ke-22, Syekh Mujadid yang menjadi kutub dari sekalian wali. Beliau melakukan amalan dengan mematikan dirinya. Matikan dirimu sebelum engkau mati beneran. Anta qoblal maut. Matikan dirimu. Begitu seterusnya sampai di silsilah ke-29
Syekh Khalid yang berguru kepada Syekh Abdullah. Syekh Khalid. Maka nama daripada Naksabandi ini karena amalannya bertambah disebut Naksabandiyah, Mujadidiyah, Khalidiyah. Murid disucikan oleh gurunya, oleh mursyidnya, karena dia walia mursida yang bergandeng dengan arwahul mukadasah dan nur ala nurin. Semua guru torikot di Naksabandi Mujadid Khalidiyah ini selalu mengijazahkan murid untuk mengganti dirinya menjadi mursyid setelah beliau mursyid ini meninggal dunia. Terus berjalan sampai tempat kedudukannya di Jabal Qubis. Syekh Hasim dari India. Sewaktu itu pusat torikot di Jabal Qubis dihancurkan oleh Raja Fat. Maka semua pusaka yang ada di Jabal Qubis dibawa Syekh Hasim ke India, ke Padang, ke Indonesia, ke Padang. Itu Syekh Hasim yang membawa. Beberapa kupasan sebelum ini telah mengupas bahwa murid itu sejak lahir. Nah, si Hasim tahu kalau Profesor Qadirun Yahya frekuensinya sama, frekuensi ruhaninya, eigen frekuensinya sama dengan Syekh Hasim. Dicarilah ayah anda guru, bukan murid mencari guru, tapi guru mencari murid. Ketemulah Syekh Hasim ini dengan Profesor Qadirun Yahya, maka bergurulah Profesor Qadirun kepada Syekh Hasim. Setelah meninggal, Nenek Hasim mengijazahkan Syekh Qadirun Yahya untuk menjadi mursyid di Naksabandiyah, Mujadidiyah, Khalidiyah. Beliau silsilah ke-35 Profesor Qadirun Yahya. Orang pertama yang mengenalkan metafisika secara eksakta. Sudah zamannya. Metafisika tidak terpisah dengan fisika. Jadi orang yang masih hidup dan mursyid yang masih hidup bisa mentarbiah si murid dengan bimbingannya secara jasmani. Tapi ketika mursyid meninggal, mursyid atau master metafisika itu tidak pernah meninggal. Jadi setelah selesai tugasnya di dunia yang fana ini, dunia nyata, dilanjutkan setelah meninggal mursyid menjadi guru rohani di alam metafisika. Metafisika itu di mana? Tidak di mana-mana, gandeng dengan fisika. Maka Sayyidi Syekh Qadirun Yahya tidak mengangkat murid sebagai pengganti mursyid, tidak menunjuk seorang pun menjadi mursyid hidup. Silsilah ke-35. Dia
beliau menggunakan ilmu secara ilmiah, menjelaskannya secara ilmiah tentang tarekat ini. Banyak pengikutnya di Indonesia sampai ke luar negeri. Setelah beliau meninggal, tidak ada mursyid penggantinya. Karena berguru rohani di alam rohani bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup dalam berguru. Meskipun mursyidnya sudah meninggal, bisa. Masih jutaan murid ikhwan anak yang berguru kepada Syekh Qadirun Yahya di alam imajiner, di alam metafisika. Saya akan berhenti di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.